kembali di podcast kami kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang hikayat Batu Menangis. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yaitu Azhara dan juga Alia. Saya sebagai host mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan mereka. Nah, jadi Batu Menangis ini dari yang saya dengar nih, jadi Batu Menangis itu kisahnya dulu ada seorang ibu. Ya, Tapi dia tuh ayahnya udah nggak ada, jadi ditinggalin gitu. Coba mungkin dari pendapat kalian bisa dijelaskan lebih lanjut. kalau saya yang pernah aku dengar tuh, jadi di provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di dataran tingginya, itu ada tuh perempuan janda. Jadi dia hidupnya cuma berdua, dia sama anaknya, sama wayangnya, namanya itu Darmi. Nah, ya kasihannya lagi tuh si ayahnya tuh kan ninggalin mereka berdua kan, tapi si ayahnya ini nggak ninggalin mereka warisan sedikit pun. Jadi ya buat nyari kebutuhan hidup tuh ya susah. Ya nggak kerja lagi karena ayahnya udah pergi gitu aja. Nah terus juga si ibunya ini untungnya bisa gitu menghidupin dirinya sama anaknya. Si Darmi ini dia kerja di ladang dan di sawah milik orang lain. Singkat cerita, si Darmi ini tumbuh gitu ya, jadi gadis dengan rupa paras yang cantik banget gitu. Cantik, ya secantik itu. Terus juga si Darmi ini karena saking cantiknya gitu ya, jadi kita tuh gak ada yang ngira kalau perilaku dan hatinya itu sangat berbeda gitu dengan paras rupanya itu yang cantik. Nah, hati sama perilakunya itu kayak dia tuh pengen dianggap yang cantik, jadi kayak seakan-akan dia orang punya gitu. Oh, jadi si Darmi dia tuh cantik banget. Tapi si sifatnya jelek. Iya, sifatnya tuh jelek. Dia berbanding terbalik gitu. Terus jadi kayak ibunya ini sering ngajak si Darmi gitu buat ngebantuin bekerja di sawah atau di ladang milik orang lain itu. Tapi si Darmi itu selalu nolak gitu. Dia tuh kayak pengennya tuh terus bersolek agar penampilannya tetap cantik. Ya, terus juga kan kayak jadi si Darmi ini sama sekali gak ada inisiatif gitu untuk membantu atau meringankan beban ibunya gitu, minimal kan meringankan gitu kan untuk membantu dan membantu. Tapi dia sama sekali gak mau gitu. Mungkin ada juga. Jadi si Darmi ini anaknya durhaka gitu ya. Ya, durhaka. Kayak siapa ayo? Sadar. Jadi mungkin karena bukan si ibunya itu di ladang yang kerjanya. Terus kayak ini pekerjaan kayak pekerjaan yang berat gitu kan, terus kayak kotor. Makanya si Darmi itu kayak ada nggak mau gitu, soalnya kan dia pengen yang cantik, kayak cantik always gitu kan. Jadi dia sama sekali gak mau meringankan gitu. Padahal cuma kayak misalnya ngebantuin mikirin apa sih padi-padi gitu doang. Dia gak mau. Ini banget ya. Udah tahu kan kalau misalnya pekerjaan ini tuh berat banget. Ibunya tuh pernah tuh minta tolong si Darmi, katanya karena ayolah ikut bantuin ibumu kerja di ladang. Kan ya udah aja taunya kan ya gimana sih anak egois durhaka dan plus biar dia neraka. Ya ada ibunya parah banget sih. Kan udah mau ya kerja udah mau gitu kerja banget di ladang tuh kayak ulah banget lah intinya. Yang bisa dia lakuin itu cuma dandang, sore, kayak tadinya tetap cantik gitu ya. Dan emang kalau misalnya dia udah besar gitu, mereka tuh suka pergi ke pasar. Nih, satu hari pernah nih ini nih yang jadi yang bikin kayak dia momen-momen yang seru gitu. Nah, itu tuh pergi ke pasar sama ibunya. Berbanding terbalik sama penampilan si Darmi sih, jadi dia kayak udah kayak orang dari sawah banget lah. Dia tuh megangin uang, megangin barang semua, dan dia kayak cuek gitu, parah banget. Nah aku baca juga ya, si Darmi itu kayak jalan di depan ibunya, tapi si ibunya itu ngikutin di belakang kayak seakan-akan pembantunya gitu loh. Jadi sudah jalan di depan, tapi sebenarnya itu kayak si penampilan itu yang pencerang banget gitu ya. Terus ibu yang berjalan di belakang ikutin, tapi penampilan itu kayak kondisi pulangnya ibu gitu. Tapi wajar aja sih kalau kayak gitu. Kayak pasti dianggapnya gimana gitu. Kan waktu mereka jalan tuh kan di pasar tuh rame ya. Orang-orang tuh nanya ya bertanya-tanya lah. Ini ada cewek cantik banget nih, tapi kok ada orang yang ikutin di belakangnya. Ya, orang-orang bertanya dong itu siapanya gitu. Tapi sayangnya
sayangnya tuh si Darmi bilang orang yang di belakangnya itu sebagai budak atau pembantunya gitu ya. Kasihan banget. Jadi si ibunya tuh gimana? Sebagai pembantu. Ya orang-orang itu sampai heranan gitu. Mikir gitu. Terus gimana? Terus ibunya tuh kan pasti dong ngerasa sakit hati gitu. Ibunya bisa mau nangis, mau kejar gitu, tapi tetap ditahan-tahan. Apa sih yang nggak buat anaknya? Kasih sayang seorang ibu dong. Aku masih sabar misalnya. Iya, itu masih sabar sampai akhirnya ya. Tahu nggak sih kalian, si ibunya itu udah muncak, udah marah banget soalnya dibilangin pembantu terus udah itu anaknya dosa gitu kan. Aku tahu itu. Coba. Sebagai aku tuh pernah dapat cerita dari teman aku. Jadi kan sebagai kayak udah muak banget sama si ibu itu. Terus kan si ibunya tuh kayak banget sama dia. Alhasil si ibu itu kayak berdoa lah sama dia. Ya Allah, hamba sudah tidak kuat. Anak aku udah nyembuhin aku beberapa kali. Kasarnya begitu. Di momen itu setelah berdoa si ibunya tiba-tiba hujan. Berarti langsung kayak berasa dijawab sih. Tapi pas hujan tuh langsung ternyata hujan badai gitu nih. Ada petir. Iya, jadi kayak sama jadi kayak rusuh banget. Jadi terus nih sedarnya lagi di kamar. Terus dan itu kayak teriak dari kaki jadi batu jika bisa gerak bersama lain Yang lain jangan berisik dong. Jangan berisik, tolong diapresiasi, dihargai temennya. Ya, jangan ngerjain tugas yang lain. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Soalnya kan udah jadi batu kan kakinya tuh pasti nggak bisa gerak. Jadi dia tuh dan itu cuma teriak aja, ibu tolong ibu gitu kan. Nah si ibu yang lagi di luar otomatis langsung masuk ke kamar. Melihat si dalamnya menuju di batu, shock dong. Tapi si ibunya ya nggak bisa gimana. Tapi udah jadi batu, mau gimana sih ibunya juga gitu kan. Yang itu udah jadi batu, si ibunya udah gak bisa. Terus hasil singkat cerita si dalam itu udah full jadi batu kan. Kasihan banget itu kan. Kita juga kasihan juga sebenarnya kan manusia itu mesti nanggung. Jadi itu anak satu-satunya kayaknya Nah, kebetulan ada nih masyarakat yang tahu. Jadi si masyarakat ada yang melihat kejadiannya kayak gimana dari jendela kamar gitu ya. Hasil si masyarakat tuh datanglah ke rumahnya si Dani tuh melihat terus istilahnya apa ya singkat cerita si Dani itu diangkat sama masyarakat terus ditaruh di pinggir jalan sendirian. Ya kurang tahu sih sebenarnya cuman ya itulah pesannya mah Kita batu jadi kayak batu apa yang disimpan di kamar. benar-benar jadi kayak patung berapa di sini dan kita bawa aja gitu. Iya. Tapi waktu beberapa hari kemudian ada warga yang melihat si batunya itu ngeluarin air mata. Jadi dia nangis gitu si Dan batunya itu. jadi si patungnya itu nangis. Nangis apa itu memang keluar dari mata patungnya atau kehujanan air sih? Itu kan bisa dari beberapa alasan. Ya sebenarnya itu ada teori begitu. Tapi itu buktinya tuh jadi kondisinya tuh lagi cerah lagi gak ada apa-apa. Dan si airnya tuh beneran keluar. Ada yang melihat keluar bukan dari kaki dan atas. Jadi keluar menangis. Makanya disebut legenda batu nangis itu karena sebabnya itu batunya masih padahal nggak ada hujan gitu ya, tapi dia ngeluarin air mata untuk nangis. Ya ada angin, ada hujan gitu tiba-tiba. Jadi itu salvo dari menangis. Kalau nggak salah juga ada nilai-nilainya. Pasti kan dalam setiap hidup itu pasti ada nilai moralnya. Nah, kayak banyak banget sih. Nah, ini kan mungkin nilai agama gitu ya, karena si ibu itu berdoa gitu kepada Tuhan untuk meminta si anaknya ini gitu ya, mungkin diazab dikit gitu tapi Jadi malah kebablasan ya. asap dikit kan ngaruh ya. Ya, tapi malah jadi kebablasan gitu ya. Iya. Jadi itu ada ya nilai agama. Iya, terus selanjutnya Nilai kebudayaan yang bisa kita ambil kalau misalnya
budaya yang ada di masyarakat kita kan kalau misalnya jadi petani itu pasti pakaiannya gitu dan pasti gitu ya kotor, tapi itu tuh budaya kita tuh ya bakal jadi ladang gitu. Iya. Ya, emang kayak gitu. Nilai sosialnya juga ada lah gitu. Ya, benar. Ada kamu tahu? Ya, tahu. Jadi, Nah, kalau nilai sosial, dari yang aku tangkap dari cerita itu, ada momen di mana yang waktu si Darmi pulang dari pasar itu, kan si Darmi pulang sama ibunya. Nah, tapi orang-orang melihat mereka tuh berbeda, pandangan sosial, pandangan sekitar itu berbeda ke mereka berdua. Itu salah satu nilai sosial juga ada. Nilai moral di sini sih udah pasti kita dapat, jangan jadi anak durhaka ya, gitu kan, jangan jadi anak durhaka, sering-sering lah membantu orang. Jangan jadi anak durhaka. Jadi waktu menangis tahu rasa. Jadi batu. Lanjut. Nah, ini selanjutnya yang bisa kita dapat juga dari tingkat ada nilai agama yang tadi juga ada sedikit, dari sosial udah ada, dari budaya udah gitu kan, orang juga udah, moral juga udah, ini ada pendidikannya yang seperti kita sebutin dari tadi ya. Kalau misalnya kita itu untuk mendidik anak kita supaya mandiri, jangan terus-terusan dimanjain lah, tuh jadinya kayak gitu. Jadinya bergantung gitu ya. Jadi kalau misalkan diminta nolongin sama orangnya tuanya juga gak mau gitu kan, kayak parah banget gitu. Orang tua sendiri loh padahal. Masalah pendidikan, jadi ya kita bisa dapat nilai pendidikan yang di kayak gitu juga. Ya. Mau nambahin, ada lagi moral, nilai moral itu jangan sombong. Jangan kayak si Darmi itu Jangan rendahin orang tua ya, sendiri. apalagi sampai ngeluarin orang tua itu udah parah banget. Parah banget, durhaka banget itu. Neraka VIP. VIP jalur neraka otomatis. Benar-benar. Oke, jadi segitu aja udah. Iya, ya, itu aja. Jadi mungkin segitu saja podcast dari kelompok 2 hari ini. Mohon maaf kalau kita melakukan kesalahan atau kesalahan kata yang menyinggung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.